Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya membuat gamis, kerut pinggang, sama kerut di bagian bawah, teman-teman nih. Nah, kalau kurang jelas nanti saya tampilkan di layar ya. Nah, ini potongannya sudah saya potong. Saya di sini akan menjelaskan sedikit ya cara pembuatan polanya ya, teman-teman. Ini saya pakai ukuran eh, untuk pundaknya 38 dibagi 2 19, kemudian lingkar dadanya 96 dibagi 4 24, lingkar pinggangnya 80 dibagi 4 sama dengan 20, lingkar panggul 100 dibagi 4 25 ya. Nah, untuk lingkar panggul sebetulnya kalau model kerut begini tidak diukur juga, tidak apa-apa ya. Cuman ini hanya sekedar untuk acuan saja ya. Untuk panjang dada 40, panjang bajunya 136, kemudian panjang lengan 57 ya. Kita tambahkan untuk panjang kerut bawahnya. Nah, ini ya. Untuk panjang kerut bawahnya 35 ya. Oke, sekarang kita bahas ya dari badan atasnya dulu ya ini ya. Nah, ini dari badan atasnya dulu. Pertama untuk pundak. Untuk pundak 38 ya. 38 dibagi 2 19. Nah, di sini 19 ditambah kampuh 1 cm, berarti di sini 20 cm ya. Untuk pundak 20 cm. Kemudian untuk turunnya dari garis lurus ini ya. Misalkan ini dari garis lurus kain ya. Nah, untuk turunnya di sini turun pundak 4 cm seperti biasa ya. Kemudian untuk lingkar lehernya di sini masuk 8 cm ya. Kemudian turun di sini 10 cm. Di sini nanti saya mau pakai kerah rebah ya, teman-teman. Pakai rutan ya di bagian pinggirannya. Nah, setelah di bagian ini lalu kita turun ke lingkar ketiak. Lingkar ketiaknya kita ambil setengah dari lebar pundak ya. 38 berarti 19. Nah, turun dari sini ya ke lingkar dada 19 untuk membuat lingkar ketiak ya. Untuk membuat lingkar ketiak. Kemudian lebar dada, untuk lebar dada acuannya dari sini, dari setengah lebar pundak ya. Kita ambil setengahnya lebar dada di sini, kurangi dari sini, dari lebar pundak 1,5 ya. Misalkan di sini lebar pundaknya 20 sudah termasuk kampuh, maka untuk lebar dadanya di sini kurangi 1,5 ya, jadi 18,5 ya. Lalu ke lingkar dada ya, lingkar dada di sini 96 dibagi 4 menjadi 24 ya. Nah, untuk lingkar dada bagian depan ada penambahan ya. Di sini 24 kita tambahkan 1 cm karena nanti di badan belakangnya dikurangi 1 cm, maka ditambahkan ke badan depan 1 cm. Di sini 25 ya. Oke, turun ke lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya di sini 80 dibagi 4 menjadi 20 ya. Oke, 20. Kemudian ditambah untuk kupnat 2 cm menjadi 22. Lalu tambah kampuh 1,5 menjadi 23,5. Nah, seperti itu untuk pembuatan badan atas ya. Kemudian untuk lingkar ketiak ya, tinggal kita bentuk memakai garisan seperti ini, teman-teman. Nah, garisan seperti ini. Jadi bentuk dengan garis ini, sama di bagian lingkar lehernya juga sama ya. Memakai garisan ini, teman-teman. Oke, untuk badan depan sudah selesai. Kemudian ke badan belakang ya, teman-teman. Nah, untuk badan belakang di bagian pundak sama ya. 38 dibagi 2 berarti 19 ditambah kampuh 1 cm berarti 20. Nah, perbedaannya ini untuk punggung ya. Kalau di bagian depan dikuranginya 1,5 ya dari ini, dari pundak. Nah, kalau di badan belakang untuk punggung ya dikuranginya 1 cm ya. Kalau di sini 20 sudah termasuk kampuh, maka di sini untuk lebar punggungnya 19 ya, teman-teman. Lanjut ke lingkar dadanya ya. Lingkar dada untuk badan belakang ya 96 dibagi 4 24. Untuk badan belakang ada pengurangan 1 cm ya. Jadi untuk badan belakang dikurangi 1 cm, nanti ditambahkan ke badan depan ya. Nah, di sini berarti 24 dikurangi 1 menjadi 23.
Kemudian tambahan kampuh 1,5, jadi 24,5 di sini ya. Lalu di bagian pinggang saya tidak dibedakan ya, jadi ukuran pinggangnya sama antara badan depan sama belakang ya. Untuk di badan belakang di sini pakai resleting, jadi kita kasih kampuh 3 cm ya untuk resleting. Untuk lingkar lehernya 8 cm maju ya, lalu turunnya 2,5 cm. Nah kemudian di sini ada lengkungan ya, ada lengkungan ini naik 1,5 cm ya teman-teman. Untuk naiknya 1,5 cm dari garis lurus. Nah ini sama ya, untuk badan depan sama, naiknya 1,5 dari garis lurusnya ya, dari garis lurusnya. Nah untuk panjangnya ini panjang dada atau panjang pinggang ya ini ya, jadi 40, karena ini bajunya tinggi ya, 136. Di sini saya pakai 40 ya, ini 40, kemudian ditambah kampuh 2 cm, kampuh di bagian pundak sama di bagian pinggang. Nah jadi 40 ditambah 2 cm menjadi 42 di sini ya. Lanjut ke bagian roknya teman-teman. Nah di bagian rok di sini pakai kerutan ya, pakai kerutan teman-teman. Untuk pengambilan atau penambahan kerutnya kita ambil dari 1/4 lingkar pinggangnya. Di sini lingkar pinggangnya 80 dibagi 4 berarti 20 ya. Nah untuk 1/4 lingkar pinggangnya 20, kita ambil setengahnya lagi ya menjadi 10. Nah yang 10 itu tambahkan untuk penambahan kerutan di bagian pinggang ya teman-teman. Karena ini pakai resleting, maka kita tambahkan dulu untuk kampuh di sini 3 cm, atau buat tanda dulu untuk kampuh di sini 3 cm. Jadi ukurnya dari sini ukur 20 cm untuk ukuran dasarnya ya. Lalu kemudian tambahkan untuk kerutannya di sini. Nah, di sini 20 cm, tambahkan untuk kerutannya di sini 10 cm. Lalu ditambah kampuh 1,5 ya di sini ya. Seperti itu teman-teman cara penambahan kerutan di bagian pinggangnya. Nah untuk panjangnya, untuk panjang rok bagian tengah, cara menghitungnya panjang baju ya. Nah panjang baju 136 dikurangi badan atas 40 ya, dikurangi kerutan bawah 35 ya. Jadi pengurangannya di sini 40 sama 35 berarti 75 ya. Jadi 136 dikurangi 75 ya, maka kita dapatkan 61 ya. Untuk rok bagian tengahnya di sini 61 ya. Nah, 61 ditambah kampuh bagian sininya atas, lalu kampuh bagian bawah, jadi 63 ya. Maka di sini kita potong 63 ya. Untuk lebaran bawah saya di sini pakai lebarnya 100 ya di sini. Jadi kita ambil setengahnya yaitu 50 cm ya. Nah lalu untuk di bagian ininya, di bagian pinggangnya saya dilengkungkan teman-teman, karena di bagian bawahnya besar ya, biar hasil kerutannya atau gelombangnya ya ketika dipakai itu rata ya teman-teman. Jadi potongannya di sini dilengkungkan sekitar turun 5 atau 6 cm di sini ya. Saya pakai 5,5 di sini ya. Turunnya 5,5 untuk lengkungan ini ya, lengkungan di bagian pinggang. Nah, untuk di bagian bawah kita sesuaikan dari sini teman-teman. Tinggal ukur di sini 63, kemudian ukur juga di sini. Nah, jadi ketemu lengkungan di bagian bawah. Seperti itu teman-teman. Cara membuat lengkungan di bagian bawahnya itu tinggal ukur di bagian lurusnya sini, lalu kita ukur di bagian sampingnya, bawah ke samping seperti ini. Nah bentuk garis seperti itu ya. Oke lanjut ke bagian bawahnya. Nah ini untuk bagian kerutan bawah ya. Untuk bagian kerutan bawah, karena ini lipatan ya, karena di bagian atas, di bagian tengah lipatan, maka di bagian bawahnya juga harus lipatan ya, harus lipatan seperti itu ukurnya ya. Nah
di sini, nah untuk lebar di sininya ya, setengah atau seperempat dari lingkar bagian bawahnya itu 50 ya. Di sini 50. Maka untuk penambahan kerutan di bagian bawah, di bagian ini ya, kita ambil setengah dari 50, berarti 25 ya. Nah, jadi untuk penambahan kerutan di bagian ini kita ukur dulu di sini ya 50 teman-teman. Kemudian tambahkan setengah dari 50 di sini 25 ya. Nah, itu untuk kerutan standar ya. Kalau pengen lebih kerut lagi, teman-teman bisa tambahkan 30 atau bahkan bisa sampai 50 ya teman-teman. Jadi penambahannya 2 kali lipat ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk penambahan di bagian kerutan bawah ya. Nah, selanjutnya ke bagian lengan, teman-teman, ke bagian lengan. Untuk mengambil puncak lengan itu saya biasa pakai ukurannya setengah dari lebar pundak ya. Di sini setengah lebar pundaknya 19. Maka untuk mengambil puncak lengan itu di sini 19 ditambah kampuh 1 cm. Ditambah kampuh 1,5 ya di sini. Jadi 20,5 untuk lebar puncak lengan. Nah, kemudian untuk kedalaman kerungannya ya, di sini saya pakai 10,5 di sini, 10,5. Jadi tergantung lingkar di sininya ya. Jadi untuk mencari lingkar ini, lingkar lengannya atau kedalaman ininya ya, kita ukur dulu di bagian gerung lengannya ya, seperti ini. Nah, di sini 48 ya. Untuk lingkar ketiaknya 48. Nah, maka untuk mencari kedalaman kerungnya ya, bisa seperti ini teman-teman. 48 dibagi 2 menjadi 24. Jadi untuk mencari kedalaman kerungnya dari sini, dari garis lurus ya, ke kerung lingkar lengannya itu harus kita cari dulu kerung di bagian badannya. Jadi kerung ketiaknya di sini kita dapatkan 48 kita bagi 2 bisa seperti ini ukurnya teman-teman. Jadi 24 di sini. Lalu tinggal bentuk kerungan ya, seperti itu ya. Jadi bisa kita dapatkan di sini ini 10,5 ya untuk masuk dari sini, dari garis lurus. Kemudian kerung depannya kita gunting lagi ya, kita kasih gunting lagi di sini sekitar setengah atau 1 cm ya di sini. Jadi perbedaan antara kerung depan sama belakang saya biasa setengah, ambilnya setengah atau 1 cm di sini ya, tergantung kebutuhan juga teman-teman. Lalu di bagian ujungnya karena manset pakai kerutan di sini. Nah, untuk lingkar ujung lengannya di sini karena pakai kerutan ya, di sini saya pakai 15 atau untuk lingkarnya 30 ya, tinggal ditambah kampuh 1,5 di sini. Jadi di sini 16,5 ya untuk di bagian ujung lengannya. Ini untuk mansetnya, ini untuk manset ya. Jadi di sini nanti ada kerutan di bagian ujung lengan. Nah, di sini ada yang ketinggalan sedikit teman-teman di bagian rok bagian tengah. Di sini ada variasi kancing ya di sini. Nah, di sini ada variasi kancing. Maka di sini kita lebihkan untuk badan depan ya. Nah, ini untuk badan depan kita lebihkan 3 cm ya di sini. Kita garis dulu 3 cm. Jadi disamakan sama ini lebihan kampuh resleting ya kalau di badan belakang. Ini untuk badan depan, untuk kancing bohongan di sini dipakai 3 cm juga ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk penjelasan pembuatan gamis kerut pinggang sama kerut bawah ya cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan ya, walaupun penjelasannya sangat belepotan ya.
Tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil sama teman-teman semua. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk cara pembuatan gerahnya nanti saya buat di video selanjutnya, teman-teman. Pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga tombol notifikasinya ya, atau tombol loncengnya, biar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.